Sihir ini adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan ini mereka golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sebagaimana manusia ada 3 golongan, ada yang beriman, jin juga ada yang beriman, dan jin beriman mustahil mengganggu manusia dan tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Kemudian ada jin yang fasik, sebagaimana manusia fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Kemudian jin yang kafir, sebagaimana manusia yang kafir. Khusus golongan jin yang kafir dan fasik dinamakan syaitan dan dipimpin oleh iblis. Jadi iblis adalah raja syaitan dan bukan raja jin. Di alam jin terjadi peperangan besar antara jin-jin mukmin sama jin-jin yang kafir ini atau syaitan. Kalau bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa iblis untuk dipanjangkan umurnya, maka niscaya iblis sekarang sudah mati dan dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Jin, khusus menceritakan tentang mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tanggapan jin mukmin tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata." Jin-jin mukmin berkata tentang iblis, dan dulu orang bodoh dari kami, yaitu iblis. Jadi jin beriman mengatakan iblis adalah bodoh. Berkata tentang Allah sesuatu yang salah. Dia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu membolehkan untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu menipu keturunannya sendiri, menipu kalangan jin. Ada yang terpengaruh dengan dia sehingga bergabung dalam kelompoknya, sehingga dia menyesatkan juga. Bukan cuma kalangan manusia, kalangan jin pun banyak yang disesatkan oleh iblis ini. Di muka bumi ini cuma ada 2 jalan, teman-teman sekalian. Jalan Allah atau jalan syaitan, iblis. Nggak ada yang lain. Dan kedua jalan ini tidak bisa dipertemukan, tidak bisa disatukan, tidak bisa dicampur baurkan. Jalan Allah ini mengenal Allah sebagai pencipta, tidak ada sekutu baginya, meyakini dalam hati itu semua. Juru bicaranya adalah para nabi, dan nabi-nabi ini mewariskan ilmu yang disampaikan atau didapatkan dari Allah kepada para ulama. Ulama-ulama dipanjang lebarkan lagi penyampaian mereka kepada umat manusia melalui dai-dai. Jadi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ke majelis ilmu, menghadiri majelis para dai-dai, para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau Anda hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan izin Allah, Anda akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, tertanam iman di dalam hati kita. Jalan yang kedua, dan ini sesat, jalan syaitan, iblis. Dan juru bicaranya adalah nomor 1 dukun, peramal, penyamun. Nomor 2 seluruh ahli maksiat. Itu juru bicaranya syaitan, yang mengajak temannya ke diskotik, yang mengajak temannya ke karaoke, yang mengajak temannya berzina, mengajarkan tata cara mencuri. Ini semua adalah juru-juru bicaranya syaitan. Dukun, ahli nujum adalah yang dimaksud, semua di dalamnya peramal, penyamun, penyihir, ya. Ini semua masuk dalam kategori yang dibahas di sini. Hanya saja dukun lebih fokus kepada penyihir biasanya, dan peramal lebih dikatakan ahli nujum. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah membedakan keduanya. Tetapi secara hukum sama saja. Kita diharamkan mendatangi dengan cara bertanya kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, siapapun dia, laki-laki dan perempuan, berkedok apapun dia, beralasan agama apapun dia, walaupun muslim, tetap hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali kita datang kepada mereka. Kenapa? Karena seluruh dukun, seluruh ahli nujum pasti berinteraksi dengan jin, dan berinteraksi sama jin, apalagi minta tolong sama mereka, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Mereka selalu berusaha mencuri saja informasi dari langit. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan riwayat tentang batu meteor yang jatuh. Kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat kalau itu adalah anak-anak panah
malaikat yang dilemparkan kepada syaitan yang berusaha untuk mendengarkan atau mencuri informasi dari langit. Dan banyak di antara mereka yang terbakar dengan anak-anak panah tersebut. Sementara yang lolos di antara mereka akan datang membawa informasi kepada teman-temannya daripada dukun, peramal, penyamun, penyihir ini, menginformasikan kepada mereka berita dari langit. Kata Nabi SAW, dan dari 100 berita 99 semuanya dusta, hanya satu yang benar. Yang benar pun itu karena dia mencuri informasi dari langit. Kalau hadis ini sudah jelas bagi kita teman-teman dengan sanad yang sahih, lalu untuk apa seseorang di antara kita masih pergi untuk meramal tangannya, meramal wajahnya, meramal nasibnya, dan bergantung pada nujum? Nujum adalah bintang-bintang, bisa benar bisa salah. Terlebih lagi memang mendatangi mereka, konsultasi dengan mereka, coba-coba bertanya pada mereka, hukumnya dosa besar. Kalau percaya, kafir, keluar dari agama Islam. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatun arba'ina laylah. Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Siapa yang coba-coba datangin atau bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah pernah sholat selama 10 tahun misalnya, sekali ke dukun dan peramal ini 40 hari hilang. 2 kali 80 hari, tinggal dikali berapa kali anda ke dukun itu. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng, dan percaya dengan itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Karena ini jalan yang menyimpang sekali. Jadi kalau anda berteman dengan ahli maksiat, datang ke dukun dan peramal, serta orang-orang yang sekarang dipelintir istilahnya di Indonesia, orang-orang yang tidak pintar. Nah, di Indonesia dikatakan orang pintar, ini salah istilahnya. Orang-orang yang tidak normal, jangan dibilang paranormal, karena memang mereka adalah orang-orang yang sesat, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW menentukan satu keputusan untuk para penyihir, tidak ada yang keduanya, cuma satu saja ini. Kalau siapapun penyihir ditangkap basah oleh pemerintah Islam lagi praktek, hukumnya adalah haddus sahiri darbatun bisayf, kata Nabi SAW. Hukuman bagi penyihir yang sedang praktek, maka dipenggal lehernya, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ada orang berzina ketangkap, dianjurkan di dalam agama kita untuk memberikan kesempatan taubat. Ada orang mabuk, diberikan kesempatan untuk taubat. Tapi kalau orang penyihir, tidak ada kesempatan untuk taubat. Dia ketangkap basah nih, dia bilang saya mau taubat, nggak bisa, penggal leher. Urusan dia taubat sama Allah nanti. Tapi lehernya harus melayang, nggak bisa. Karena bahayanya permainan yang dia lakukan. Berapa banyak rumah tangga yang dipecahkan oleh penyihir, berapa banyak penyakit yang disebarkan, berapa banyak pertengkaran, berapa banyak maksiat dan kesyirikan yang dilakukan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Solatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha la ilaha. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah, nak.
Ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Oh, jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Samad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Samad, ya. Itu Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya. Oh, ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Jangan sirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadah. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunan. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya ninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya ninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29. Nama suratnya surat Al-Jin.
ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu, Bismillahirrahmanirrahim, lisayatin walillahirrahman, Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang borong. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok aja. Kemarin waktu di Mina, enteng melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja.